Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk pembahasan soal UKK tahun 2021. Kali ini kita akan mencatat transaksi jurnal. Yang pertama, di transaksi dokumen 1 ada transaksi bukti pengeluaran kas untuk membayar gaji. Kita buka modul banking, klik spend money, pay from account-nya. Karena yang mengeluarkan adalah kas bank, maka kita pilihnya cash in bank. Oke, langsung ke pay-nya, kita ketikkan karyawan UD Buana Jakarta. Memonya adalah pembayaran gaji karyawan bulan November. Ceknya nomor BKK ya. Kita ketikkan nomor bukti saja, BKK 12-1. Untuk teks inklusif, karena ini tidak ada PPN-nya, maka ini tidak berpengaruh ya, mau checklist atau tidak masalah. Kecuali untuk transaksi pembelian, penjualan maupun retur pembelian dan retur penjualan. Date-nya kita isikan 1 Desember. Oke. Amount-nya sebesar ya, tahunnya 2021. Pasti seperti ini ya, karena memang batasnya adalah sampai dengan sekarang. Yang akan datang pasti muncul seperti itu. Amount-nya kita ketikkan Rp2.500.000. Oke. Kita pilih akunnya. Debitnya akun apa? Karena kreditnya udah jelas cash in bank ya. Karena kita membayar gaji bulan November, maka akunnya debitnya adalah utang gaji. Kita cari nomor 2. Nah, ada tidak akun utang gaji? Kita carikan akun yang relevan, yaitu expense payable. Expense payable adalah utang beban atau sama dengan accrued expense ya, utang beban. Kita pilih expense payable. Kalau sudah, kita klik record. Berikutnya dokumen 2. Dokumen 2 ini ada voucher kas kecil. Karena metode kas kecilnya adalah menggunakan fluktuasi, maka setiap ada transaksi voucher kas kecil selalu kita jurnal. Nah, kita jurnal di banking spend money. Pay from account-nya kita pilih petty cash karena yang mengeluarkan adalah kas kecil. P-nya kita ketikkan percetakan kemenangan dan seterusnya ya, boleh dilengkapi. Oke, seperti ini. Memonya kita ketikkan pembuatan brosur. Ceknya kita isikan nomor bukti, yaitu V12-1. Date-nya tanggal 2 Desember. Oke, amount-nya sebesar Rp675.000. Oke. Kita isikan akun debitnya apa? Karena ini untuk pembuatan brosur, maka debitnya adalah advertising expense. Kita cari. Nah, ini ketemu. Oke. Kalau sudah, kita klik record.
Next, untuk dokumen ketiga ada bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas untuk pelunasan piutang. Karena berhubungan dengan pelunasan piutang, maka kita pilih menunya adalah sales, bukan ke banking. Ke banking itu kalau selain penerimaan piutang atau pembayaran utang, yaitu untuk bayar beban lain-lain atau pendapatan lain-lain selain piutang. Oke, kita pilih sales, kita pilih receive payment. Customernya, kita menerima piutang dari customer atas nama JBLX, kita pilih JBLX. Oke, amount receive-nya kita isikan 34.100.000 rupiah. Oke, payment metode-nya karena ini dengan bisa cash atau cek ya, kita pilih cek aja ya. ID-nya BKM 12-1, date-nya tanggal 3 Desember 2021. Nah, di sini di kolom ini menjelaskan bahwa kita punya tagihan yaitu di penjualan tanggal 25 sebesar 34.100. Nah, kalau kita menerima, maka amount applied kita klik, kita isi dengan angka yang kita terima, tidak ada potongan. Kalau sudah, kita klik record. Oke. Berikutnya di dokumen transaksi yang ketiga, voucher kas kecil. Sama seperti transaksi yang kedua ya, kita klik banking, kemudian pilih spend money. Jangan lupa pay from account-nya kita pilih petty cash. Kemudian P-nya kita ketikkan kantor PLN dan PT Telkom. Oke, memonya pembayaran kita isikan sendiri ya, pembayaran listrik dan telepon gitu ya. Oke, ceknya kita isikan dengan nomor buktinya V12 strip 2, date-nya tanggal 4, jumlahnya adalah sebesar 975.000 rupiah. Oke, seperti ini ya akunnya. Kita cari akun yang sesuai, yaitu nomor 6 telepon and electricity expense use account. Amount-nya sudah tercantum di situ. Oke, untuk menampilkan jurnal sebelum kita record bisa kita klik Ctrl R. Nah, jurnalnya akan muncul seperti ini ya. Udah betul, kita klik OK, baru kita record. Berikutnya dokumen 5, ada transaksi penjualan. Yang menjual di situ kop suratnya adalah fakturnya UD Buana, berarti Buana yang menjual. Kita klik sales, kita pilih enter sales. Pertama membeli, pertama menjual, hati-hati teks inklusifnya dinonaktifkan. Kemudian kita pilih layoutnya, karena tampilannya masih service, kita pilih yang item ya. Oke, nah tampilannya akan seperti ini. Kita pilih customernya, kita menjual kepada Digital LX. Oke, use customer. Terminnya kita sesuaikan, kalau udah sama tidak perlu kita rubah, kalau beda baru kita ubah. Invoice-nya kita ketikkan nomor bukti yaitu F12 strip 1, date-nya 6 Desember. Customer PO-nya bisa kita isikan dengan purchase order-nya. Di situ ada nomor 21, boleh ya, 121. Berikutnya kita isikan jumlah unit yang kita jual. Yang pertama 9 unit untuk
kita tap produknya, hati-hati ya, awas salah memilih produk, yaitu HP Pavilion nih. Nah, yang ini harganya adalah 18 juta. Oke. Tab berikutnya untuk yang kedua, barangnya 7 untuk produk yang Dell Inspiron. Harganya 14 juta. Oke, seperti ini. Sebelum merecord, kita cek dulu balance due-nya. Balance due-nya sesuai dengan soal tidak. Kalau udah sesuai baru kita record. 286 udah sesuai ya. Bisa kita lihat jurnalnya di Ctrl R. Nah, seperti ini. Akan muncul salesnya sebesar 260 juta plus PPN outcome gitu ya. Debitnya account receivable. Kemudian yang kedua, menghitung harga pokoknya. Harga pokok otomatis ya kalau di Mayap. Kalau di manual kita harus mengerjakan terlebih dahulu kartu persediaan. Kalau sudah betul baru kita klik record. Oke, seperti itu. Berikutnya dokumen 6, pengeluaran kas pembayaran utang. Berarti kita pilih menu purchase, kita klik pay bill. Supplier kita pilih kepada siapa perusahaan akan membayar utang. Kepada PT Margonda. Cek account kita isi dengan nomor bukti CP 12-002. Oke. Date-nya 6 Desember 2021. Nah, akan pasti muncul seperti ini ya, karena tanggalnya lebih dari tanggal sekarang. Amount-nya sebesar 28.600.000 rupiah. Oke. Nah, di sini ada informasi bahwa pembelian terakhir tanggal 28. Kita memiliki utang sebesar sekian. Nah, pada tanggal 6 kita bayar, berarti kita klik di amount applied, kita klik, kita enter satu kali. Nah, tidak ada potongan, maka jurnalnya akan muncul seperti ini ya. Account payable berkurang di debit, cash in bank berkurang di sebelah kredit. Oke. Kalau sudah betul kita klik record. Berikutnya dokumen 7, ada retur penjualan. Retur penjualan penjualan yang sebelumnya ya. Berarti kita klik di sales, kita pilih enter sales. Customernya kita akan meretur ke Digital Alex. Oke. Invoice-nya nomor F12 strip 1. Tanggalnya tanggal 6. Oh, maaf, transaksinya tanggal 7 ya. Untuk meretur pembelian tanggal 6. Nah, kita isikan, hati-hati dalam mengisi transaksi jurnal, transaksi retur, sheet-nya itu kita beri tanda kurung atau minus. Yang pertama, min 2 untuk barang HP Pavilion. Kita pilih HP Pavilion. Nah, yang kedua, oke. Harganya di situ 18 juta. Oke, seperti ini. Berikutnya, barang yang kedua yang kita retur adalah min 1 untuk Dell Inspiron. Use item. Harga per unitnya adalah 14 juta. Oke, seperti ini. Nah, angkanya adalah 55 juta. Sebelum merecord, pastikan kita akan merubah salesnya, karena kita ini tidak menjual tapi meretur, berarti akunnya nanti sales retur. Caranya adalah kita pilih panah di kolom item number, dua-duanya ya. Yang pertama dulu kita klik panah, sales ini kita ganti dengan sales retur. Oke, seperti ini.
Ini untuk barang yang pertama. Barang yang kedua juga sama caranya. Kita ganti sales dengan sales return. Oke. Nah, setelah kita ganti, maka baru kita record. Kita pastikan dulu ya jurnalnya. Klik record, Ctrl R. Nah, akan seperti ini. Akan muncul akun sales return karena sudah kita ganti tadi ya. Seperti ini. Akun receivable akan dikredit karena berkurang. Oke, kalau sudah betul baru kita record. Seperti itu. Setelah merecord, kita akan meregister. Klik register. Kita pilih return and credit, kemudian pilih apply to sale. Baru kita isi ID-nya ya dengan nomor bukti V12F, maaf F12-1, date-nya 7 Desember. Nah, kita akan mengurangi piutang. Mengurangi piutang yang tanggal berapa? Hati-hati, ini ada 2 piutang. Piutangnya adalah sel yang kedua, yaitu tanggal 6, karena kita akan mengurangi piutang yang terjadi di tanggal 6. Berarti selnya ini, kursornya kita posisikan di lurus dengan tanggal 6 di sini. Nah, di sini ya. Akan mengurangi piutang tanggal 6. Kalau sudah, kita enter 1 kali seperti ini. Baru kita record. Oke. Berikutnya belum selesai ya. Kita ingat tadi kita sudah mengubah sales menjadi sales return, maka kita kembalikan lagi ke akun yang awal. Caranya kita klik inventory, pilih item list, kita klik barang yang kita ubah akunnya tadi. Kita kembalikan sales return menjadi akun sales. Oke, untuk yang pertama, yang kedua caranya sama. Seperti ini. Nah, kalau sudah selesai baru tuntas untuk return. Jadi ada 3 tahapan ya, merubah sales. Jangan lupa mengetikkannya itu dengan minus di shift, kemudian merubah sales, kemudian membuat item register, mengembalikan kembali akun awalnya. Itu tahapan dalam pencatatan sales return. Untuk sales purchase, untuk purchase return tidak seperti itu ya. Berikutnya untuk yang dokumen 8, voucher kas kecil, kita klik banking, pilih spend money, pay from account-nya kita pilih petty cash. Pay-nya kita ketikkan toko super. Memonya pembelian perlengkapan toko. Ceknya nomornya V12-3. Date-nya tanggal 9. Amount-nya adalah Rp900.000. Nah, akunnya, karena ini pembelian perlengkapan toko, berarti kita pilih supplies of store supplies ya, yang nomor 1. Nah, ada store supplies. Oke, kalau sudah kita klik record. Hati-hati ya, bukan store supplies expand ya, tapi store supplies saja, nomor yang 1 di current asset. Kalau sudah, kita klik record. Berikutnya dokumen 9, bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas kita pilih, karena ini untuk membayar utang, berarti kita pilih di modul purchase, kita klik pay bill. Suppliernya kita pilih PT Sahabat, cek numbernya BKM 12-3, date-nya tanggal 9. Setiap date akan muncul begini ya, karena tanggalnya melewati dari tanggal sekarang. Amount-nya sebesar 23.100. Oke,
kita klik di amount applied, jumlah yang kita bayarkan semuanya sehingga sudah lunas utang kita ke PT Sahabat. Kalau sudah, kita klik record. Berikutnya transaksi tanggal 10, dokumen 10, maaf, transaksi tanggal 10 juga. PT Margonda menjual, PT Ude Buana adalah membeli, berarti ini transaksi pembelian. Kita pilih enter purchase. Nah, pertama membeli, teks inklusif, kita nonaktifkan, layout, kita pilih yang item. Oke. Langsung kita isi suppliernya. Kita membeli barang kepada PT Margonda. Kita terminnya kita sesuaikan, kalau udah betul ya tidak perlu kita rubah. Purchase-nya kita isi dengan nomor bukti, yaitu nomor buktinya mana ya? F05 ya. Oke. Date-nya tanggal 10 Desember. Oke. Bill-nya kita isi dengan unit atau kuantitas barang yang akan kita beli. 11 unit, bill-nya 11 unit, yaitu untuk barang HP Pavilion. Harganya 16 juta. Oke. Berikutnya untuk yang kedua 10 unit untuk barang Dell Inspiron. Harganya 12.500.000. Oke. Seperti ini. Sebelum merecord pastikan balance due-nya sama. Jumlah utangnya 331.100. Kalau sudah betul, coba kita lihat ya untuk jurnalnya. Ctrl R seperti ini ya. Debitnya merchandise sama PPN income, kreditnya account payable. Udah betul, berarti boleh kita record. Seperti itu. Berikutnya dokumen berapa? 11 ya. Dokumen 11 adalah retur bagi PT Margonda, itu retur penjualan, bagi Ude Buana adalah retur pembelian. Berarti kita pilih di purchase, enter purchase. Kita pilih suppliernya adalah PT Margonda. Purchase-nya nomor buktinya apa ini? NB ya. NB nota debit kali ya. 1, date-nya tanggal berapa? 11 ya. Oke, tanggal 11. Bill-nya karena ini retur pembelian, maka seperti retur penjualan, ship-nya ya, bill-nya kita berikan tanda minus -1 untuk barang HP Pavilion. Harganya 16 juta. Oke, tab. Yang kedua min 2 untuk barang Dell Inspiron. Harga per unitnya 12.500.000 rupiah. Oke. Sebelum merecord kita pastikan balance-nya sama 45.100.000. Nah, untuk transaksi retur pembelian tidak perlu kita rubah ya, karena langsung mengurangi merchandise. Klik record. Kalau sudah, kita pilih register, pilih retur and debit, apply to purchase, baru kita isikan. ID-nya kita isikan dengan yang tadi ya, NB strip 1, date-nya tanggal 11. Utang kita akan berkurang dari 331 berkurang berapa ini? 45 ya. Kita multiply, kita klik angkanya. Oke. Kalau sudah, kita klik record. Selesai untuk dokumen 11. Berikutnya dokumen 13, ada transaksi penerimaan kas dari penerimaan piutang. Berarti kita pilih modul sales, pilih receive payment, customer kita isikan dengan digital Alex.
amount reserve-nya sebesar berapa ya? 180.400.000 rupiah. Nah, ini payment method bisa kita isikan apa? Cek ya. Oke. ID-nya kita isi nomor bukti BKM 12-3. Date-nya tanggal 12. Oke. Hati-hati di sini piutangnya ada dua, yaitu tanggal 29 dan tanggal 6. Di tanggal 12 piutang kita, untuk mengurangi piutang tanggal 6, berarti amount applied lurus di tanggal 6. Kita pilih sel yang kedua. Nah, seperti ini ya. Jangan di sel yang pertama, karena sel yang pertama piutang kita belum kita lunasi ya. Kita baru melunasi piutang di tanggal 6 setelah dikurangi dengan retur ya. Atau ini bukan ya, bukan retur ya. Artinya kita melunasi sebagian ya. Pelunasan sebagian. Atau ini transaksi yang sudah diretur ya. Oke. Di situ ada dikurangi retur, yang penting kita bayar sebesar sekian dulu ya. Oke. Kalau sudah, kita klik record. Demikian untuk transaksi jurnal yang sesi yang pertama. Sesi berikutnya kita lanjutkan di video yang berikutnya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.